Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita akan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja luar biasa. Ya, ini masih minggu-minggu kita melihat beberapa dari keluarga ada di Manado, saudara. Kita mau mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa sama-sama supaya ada kebangunan rohani. Dan buat jemaat El-Betel, kita juga bersama berdoa bahwa jemaat El-Betel menjadi jemaat yang dibangkitkan Tuhan, ya, secara spirit. Roh Kudus bekerja luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus sendiri yang berkata sebelum dia terangkat ke surga, dia katakan, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Kristus, ya, di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Saudara dikasih Tuhan, mandat ini luar biasa. Dan Tuhan Yesus ngomong, kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Kuasa itu diberikan bukan untuk kita, bukan untuk kita luar biasa, kita hebat, tidak. Tetapi kuasa itu diberikan supaya apa? Supaya kita bisa bersaksi. Kemarin diajarkan, ya 2 minggu yang lalu diajarkan bagaimana Roh Allah ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, ya, kita menjadi serupa gambaran Allah kembali yang sebelumnya sudah rusak karena dosa, supaya kita bisa apa? Mengerjakan misi Tuhan, yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Saudara bisa menangkap, saya juga harus bisa menangkap bahwa Roh Kudus itu luar biasa kuasanya. Dan nanti di akhir bulan ini kita akan sama-sama untuk memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, di mana kita punya sesuatu yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas yang bisa mendampingi kita untuk mengerjakan misi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu tahu, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa apa? Bahwasanya murid-muridnya, saudara saya, tidak akan bisa menyelesaikan mandat Tuhan dengan kekuatan kita. Maka dia katakan apa? Saya tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dan Roh Kudus itu akan menyertai kita, orang percaya, sampai akhir zaman. Roh Kudus menghibur, iya, betul. Menghibur kita, iya. Tetapi yang fungsi utama dari Roh Kudus apa? Untuk supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kita harus menangkap pesan ini. Bagaimana semua yang kita alami, perkara besar yang terjadi, itu semua adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita pribadi tidak mungkin bisa mampu menyelesaikan pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Tetapi dimulai dari saudara dan saya, wakil Tuhan yang ada di bumi ini, dengan kepenuhan Roh Allah dalam hidup kita, mari kita sama-sama menjadi saksi Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap dari kita pasti Tuhan memberikan bagian masing-masing. Ladang misi kita Tuhan kasih masing-masing. Mungkin saudara melayani di tempat kerja, oke. Atau Tuhan diberikan saudara pesan kau harus melayani di kampungmu, oke. Tapi saudara, dimulai dari setiap kita itu punya ladang. Dan untuk mengerjakan ladang itu dibutuhkan yang namanya apa? Kuasa Roh Kudus. Perhatikan saudara. Kita berdoa, ya. Ini masih berlangsung, ya, sehari nanti. Bagaimana teman-teman kita sedang berdoa di Manado, di Pulau Manado, ya, di kota Manado. Kita berdoa supaya ada pembangunan rohani lewat pintu utara. Ketika itu dibuka Tuhan, dan kita juga, kita yang ada di Jawa ini, kita akan mengalami pembangunan rohani, mengalami kuasa Tuhan. Saudara bukan lagi orang yang biasa, tetapi engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ada sesuatu yang ilahi ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya berdoa, saudara menangkap firman Tuhan, saudara menangkap kasih pagi hari ini. Mari sama-sama kita pergunakan otoritas yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.